Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Katakan shalom. Katakan shalom. Seberapa banyak Bapak Ibu yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tuhan Yesus baik, amin. Satu minggu yang kita lewatin, saya percaya kebaikan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, amin. Pemeliharaan dan penyertaannya yang begitu nyata. Dan hari ini spesial Bapak Ibu, mungkin beberapa orang memilih atau sedang berlibur, tapi hari ini Bapak Ibu memilih untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan lihat kesetiaannya, amin. Seperti khotbah tadi pagi juga berbicara soal kesetiaan Bapak Ibu. Saya percaya orang-orang yang setia di mata Tuhan akan berharga di mata Tuhan, amin. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan, kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan berdiam diri. Mari naikkan syukurmu. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yesus baik, Yesus baik, bahkan sempurna di hidupku. Yesus baik, aku berserah kepadamu Yesus, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, Kau sempurna di hidupku. Terima kasih Yesus, berterima kasih kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kasih setiamu bagiku selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami memutuskan untuk kami datang dalam hadirat-Mu. Kami bawa segenap hati kami bawa hidup kami. Satu tujuan kami, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau naikkan syukur kami Bapa. Kami berserah penuh di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Engkau hadir di setiap langkah hidup kami Tuhan. Di setiap detik yang kami lalui, nama-Mu termasyhur. Mari nyatakan pujian ini. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita
di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau pelihara. Mari berserah di hadapan Yesus. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Oh, Yesus, kemenangan. Saya menjemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian ini. Kau hadir di setiap langkah, Kau pelita di setiap jalan. Yes, amin. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Wow, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah. Yesus, kami mau berserah Tuhan. Yesus, Kaulah kemenanganku. Mari berserah di hadapannya. Mari berserah. Percaya bahwa Dialah Tuhan, Dia yang akan jaga. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kami berserah di hadapan-Mu, Dia Yesus, Kaulah Tuhan.
Mari setiap jemaat angkat suaramu. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Mari setiap jemaat mari berserah. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Yesus, Kaulah kemenanganku. Kau gunung batu kami Tuhan. Engkau keselamatanku, juru selamat kami Tuhan. Terima kasih untuk segala hal indah, segala penyertaan dan peliharaan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu hidup kami diberkati. Kami tahu hidup kami penuh dengan anugerah karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau beriman Tuhan. Setiap kami yang mungkin mulai kehilangan semangat kami yang datang dengan letih lesu Tuhan, kami beriman Tuhan bahwa Yesuslah kekuatan kami. Sehingga kami gak sama waktu kami datang, waktu kami pulang. Bahkan kami yang sakit hari ini Tuhan, kami beriman Tuhan, kami memperoleh kesembuhan Tuhan. Karena kuasa Tuhan, karena hadirat Tuhan yang memenuhi ibadah ini. Kami percaya Tuhan, jamahan Tuhan ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami dan kiranya Tuhan boleh hadir Tuhan. Ini bukan tentang bagaimana hebatnya ibadah ini Tuhan, tapi tentang bagaimana hebatnya Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap muji nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu bersuka cita? Hari ini kita gak janjian untuk pakai batik, tapi beberapa yang pakai batik Bapak Ibu. Berarti kita memang sehati mungkin ya satu gereja. Amin. Bapak Ibu karena kita sehati, kita akan impartasikan kesehatian kita. Boleh berikan salam kanan kirinya. Ucapkan selamat hari Minggu. Senyum ya Bapak Ibu, ya jangan galak-galak ya. Senyum, disalamin. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Senyum. Tadi pagi udah banyak yang bercanda nih jemaat ya. Bersuka cita amin. Bersuka cita? Amin. Bilang dulu makanan kirinya, bersuka cita, bersuka cita, bersuka cita, ketawa, ketawa, ketawa. Kita akan naikkan syukur kita, amin. Amin. Naikkan syukurmu dalam Tuhan. Boleh tepuk tangannya sama-sama? Sebab kasihnya yang begitu besar di hidupmu. Katakan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari bertepuk tangan dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari nyatakan pujian ini. Kasih yang begitu besar, Dia lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkan. Mari bersama naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini Mari setiap jemaat katakan akan berhenti memuji, meninggikan namamu. Mana suaranya? Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Katakan amin. Mari sorakan haleluya. Bapak Ibu masih semangat? Saya undang bangkit berdiri karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara besar. Yo tepuk tangannya yo. Katakan bersama pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. dengan imanmu, katakan bersama. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa jaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Dari mana? Dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. Selamanya bersama Yesus. Katakan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku bersama. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya bersama. Sama. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Dari mana? Kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. Kau akan berjalan bersama Yesus dari kemuliaan sampai kemuliaan, katakan amin. Kau gak akan jalan sendiri, sebab Yesus bersamamu. Musik puji Tuhan.
Mari dengan iman katakan bersama. Mari bersorak bagi Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk sama. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk sama. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Yesus. Katakan amin. Yesus berkuasa, katakan amin. Kita akan puji nama Tuhan lebih lagi. Tak tertandingi. Sebab Yesus selain terbesar, Dia yang pegang hidup kita. Boleh tepuk tangannya sama-sama. Mari nyatakan. Pada siapa Kau bangkitkan perbuatannya yang heran? Ada enggak? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari yuk, dengan imanmu katakan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak, mari bersorak bagi Yesus. Yeay. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yesus kekal selamanya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan iman, ada enggak? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Tuhan, ini iman kami nyatakan. Musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan semua. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Zefania 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Katakan amin. Amin. Kita akan puji nama Tuhan lebih lagi. Musik puji Tuhan. Sungguh gak ada satupun Tuhan yang dapat menandingi Engkau. Engkau terbesar, Engkau mulia, Engkau lebih dari apapun yang kami tahu. Sebab nama-Mu besar, Kaulah Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari
penguasa di dunia, kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Amin. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yeah! Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita. Sebab kau indah dan hidup kami jadi indah waktu kami kenal Engkau Yesus. Hidup kami jadi penuh arti saat kami kenal Engkau. Engkau alasan kami hidup. Kau anugerah terindah yang kami terima. Dan saat ini Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau buka hati kami. Mari Tuhan bicara buat setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar jadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Semua karena cinta-Mu. Tuhan ini hidup kami, pimpin kami. Sebab kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang pilih aku. Kau memilihku, selamatkan hidup. Semua karena cinta. Karena cinta. Ini hidup. Mari setiap jemaat nyatakan pujian ini. Panggil Dia Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, 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 oh. Kau alasan. Katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau pilih aku. Selamatkan hidup. Semua karena cinta. Yes, amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari berseru. Yesus pegang, Biar Kau yang pegang kami Tuhan. Dan gak dilepas. tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus. Yesus pegang erat tanganku,
pujian ini menjadi penyataan iman kami. Oh, yang kami perlukan, Engkau yang memegang kehidupan kami. Meskipun kami sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan persoalan, tapi asalkan tangan Tuhan yang menuntun kami, asalkan tangan Tuhan yang menyertai kami dan memegang kehidupan kami, kami percaya kami akan dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Bahkan kami dimampukan untuk melewatinya. Dan kami akan melihat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Itu sebabnya Bapa, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Engkau. Tetap setia mengikuti jejak hidupmu ya Bapa. Sehingga Engkau mendapati setiap kami dalam hidup ini beriman sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan bersama dengan tubuh Kristus. Untuk kami bersyukur atas segala anugerah yang telah kami terima daripada Engkau. Berkat-Mu atas hidup kami pribadi, berkat Tuhan atas rumah tangga kami, berkat Tuhan atas pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan pelayanan kami. Hari ini Bapa, kami kembalikan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan lebih lagi Bapa, kami ingin menikmati hadirat-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami dengar. Tuhan, Engkau memberkati setiap pikiran, pendengaran dan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga setiap taburan firman Allah yang kami terima pada saat pagi hari ini dapat Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami yang mendengar, juga hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, itu yang Kau sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang dikasihi Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Tadi WL bercanda buat kita bahwa biasa kalau di kota-kota besar ngelihat hari libur itu pergumulan berat bagi gereja. Ya, udah sibuk orang siapin koper, ya, tiket, bentar-bentar ngelihat jam, kapan berhentinya WL, kapan berhentinya Pak Pendeta, ya, pesawat udah nunggu di bandara. Haleluya. Tapi puji Tuhan, jemaat Tuhan kata Rizo di tempat ini memilih beribadah dulu, enggak mikirin Bali dulu. Amin. Haleluya. Nanti siang boleh berangkat ke Bali. Kalau ada duitnya. Baik, saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasalnya yang kelima. Yosua pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nanti kita akan baca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, ayat yang 1, dan Bapak Ibu membacakan setiap ayat yang genap. Yosua 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan, dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Tawar hatilah mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Bapak Ibu. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat.
Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan melakukan firman itu dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, saya memberikan tema untuk jemaat Tuhan pada hari ini adalah izinkan Tuhan menata ulang kembali kehidupanmu. Ya, izinkan Tuhan menata ulang kembali kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Yosua pasal 5 yang tadi, orang Israel itu selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Sampai mereka berhasil menyeberang sungai Yordan. Dan itu hanya tinggal selangkah lagi orang Israel masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kalau kita ini orang Tangerang ngomong begini, ya udah lega orang Israel karena akan masuk ke tanah perjanjian. Selesailah pergumulannya, selesailah penderitaannya. Tetapi ketika orang Israel hendak masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan masuk dulu. Tetapi berkemah dulu di Gilgal. Padahal umat itu sudah capek menjalani hidup 40 tahun dengan berbagai hal yang mereka alami di padang gurun. Harusnya setelah menyeberang sungai Yordan dengan lewat mujizat yang luar biasa, boleh dong mereka masuk ke tanah Kanaan. Nggak usah Tuhan nyuruh mereka berkemah lagi di Gilgal. Tetapi justru yang Tuhan lakukan, perintahkan kepada Yosua, jangan masuk dulu. Tetapi engkau dan orang Israel harus berkemah dulu di Gilgal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita kalau sudah capek menjalani hidup, dan kita punya harapan tinggal selangkah 2 langkah lagi kita akan masuk ke tanah perjanjian kita. Lalu ada orang menahan kita. Saya percaya kita nggak suka. Saya percaya nggak ada yang mau. Gue udah capek ini, saya udah capek menjalani hidup selama 40 tahun. Tinggal beberapa langkah lagi, kok ditahan? Ya, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang ngomong sama Tuhan, lu nggak puas ngelihat hidup gue menderita selama 40 tahun. Kenapa masih ditahan di Gilgal? Nah, itu akan kita belajar pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Izinkan Tuhan menata ulang kembali kehidupan kita. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita, ya, bahwa waktu dan cara Tuhan menolong bukan soal secepat-cepatnya tetapi setepat-tepatnya. Ya, itu kita tanamkan kuat-kuat dalam pikiran kita. Ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan mau memberkati kita, ketika Tuhan mau memulihkan hidup kita, itu bukan dengan cara secepat-cepatnya, tetapi pasti setepat-tepatnya. Sehingga dengan demikian saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita diparkir oleh Tuhan untuk sementara di Gilgal, kita nggak bersungut-sungut, kita nggak marah. Saya punya ponakan, orangnya sangat baik. Anak-anak ini, keponakan saya ini sangat baik. Dan papanya waktu itu kerja di Indah Kiat. Termasuk salah satu orang penting posisinya di Indah Kiat. Gajinya cukup besar. Tahu-tahu gak ada angin, gak ada hujan. Papanya meninggal karena serangan jantung. Dan dia berharap. Karena papanya orang penting di Indah Kiat, juga papanya punya dedikasi yang baik kerja di Indah Kiat. Papanya mendapatkan sekian bonus lah. Ya, dari Indah Kiat. Tetapi dia harus nahan dada
ketika papanya meninggal, tidak sepeser pun mendapatkan dari Indah Kiat. Tidak 1.000 perak pun. Papanya padahal bertahun-tahun kerja di Indah Kiat. Enggak kenal waktu. Masuk kantor jam 8, dia jam 6, setengah 7 paling lambat dia udah ada. Pulang kantor jam 3, jam 4, jam 8 malam, jam 9 malam dia berpulang. Dia pastikan semua kantor berjalan dengan baik, semua anak buah berjalan dengan baik. Lebih daripada 15 tahun kerja di Indah Kiat. Ketika papanya meninggal, tidak mendapatkan apapun. Sebelumnya anak-anak ini dimanja dengan papanya karena uang yang banyak. Mereka berempat bersaudara, mereka sangat menikmati hasil daripada pekerjaan bapaknya selama ini. Dan mereka berpikir bahwa nanti papa kalau pensiun, dapat uang banyak dari Indah Kiat. Tetapi apa mau dikata ketika papanya meninggal, tidak mendapatkan sepeser pun. Bahkan pimpinan Indah Kiat sulit untuk ditemukan. Anak-anak ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang sangat sopan. Akhirnya dia datang ke rumah beberapa tahun yang lalu, dia bilang, "Paman, ya, Moses kecewa." "Kok kecewa? Kok Tuhan memperlakukan kami seperti itu ya?" Waduh, berat saudaraku dikasih Tuhan ketika dia berkata begitu. Lalu saya bilang sama dia, "Udah tenang, mendingan kamu ikutan ada keponakan saya yang lain yang bekerja di percetakan. Udah kamu ikut-ikutan aja, lihat aja bagaimana cara dia nyeting." Lalu dia nurut ngikut. Beberapa bulan, beberapa tahun, dia ikut. Hidup mereka susah, mamanya sakit-sakitan. Lalu si Moses bilang begini, "Paman, kayaknya Moses menyerah deh. Mendingan Moses pergi ke luar negeri, kerja apa aja deh." Saya bilang, "Tuhan belum selesai berurusan dengan kamu dan adik-adikmu. Izinkan Tuhan membuat engkau mundur ke belakang beberapa langkah." Dia ikutin saudara kasih itu, dia enggak jadi pergi ke luar negeri. Dia ikutin keponakan saya yang satu untuk percetakan. Bertahun-tahun. Tidak digaji. Tahu-tahu ada satu perusahaan besar. Minta ada hal yang harus dicetak. Dan itu dia keliling di Jakarta perusahaan itu, dia tidak mendapatkan orang yang bisa memuaskan hatinya. Lalu orang itu berkunjung ke tempat percetakan keponakan saya yang satu ini. Dia ketemu dengan Moses ini. Lalu dia sangat senang hasil desain daripada Moses. Tanpa pikir panjang saudara yang dikasihi Tuhan. Orang itu dia menggelontorkan uang, dia bilang gini, "Moses, kamu jangan lagi kerja ikut abang kamu, mendingan kamu buka usaha percetakan sendiri." Lalu Moses bilang begini, "Dananya dari mana Pak?" "Tenang. Itu orang yang kerja di grup Mayapada. Saya sediakan dana." Lalu orang itu bilang begini, Moses bilang begini, "Nanti bayarnya gimana Pak?" "Nggak usah pikirin, kamu ada uang bayar, nggak ada uang pun jadi masalah." Singkat cerita dibuka percetakan di daerah Senen. Dengan modal sama sekali nggak ada. Itu murni dari orang yang grup Mayapada itu. Dia mulailah kerja sungguh-sungguh. Moses datang lagi, "Paman, Moses nggak pede ini. Dia takut mengelola uang yang begitu banyak." Gitu. Saya bilang, kalau ini sudah waktunya Tuhan, kerjakan. Singkat cerita, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dia berdoa. Setiap desain yang dia mau buat, dia berdoa sampai tangannya gemeter, dia berdoa supaya hasilnya itu jangan mengecewakan hati orang. Singkat cerita, hari ini, anak yang tadinya masa depannya nggak ada, seolah-olah dibuat mundur oleh Tuhan sedemikian langkah. Tetapi karena responnya benar, sekarang Moses punya percetakan yang amat besar di daerah Senen. Bisa menghasilkan miliaran setiap bulan. Kalau dilihat secara manusia, kok cara Tuhan begitu sadis banget ya. Papanya orang baik, bekerja dengan penuh hati di salah satu perusahaan besar. Dan anak-anaknya merasa hidupnya ke depan akan nyaman. Tetapi Tuhan izinkan mereka mengalami kemunduran untuk Tuhan membuat langkah yang lebih baik lagi ke depan. Itu sebabnya respon kita, izinkan Tuhan menata ulang kehidupan kita. Amin. Nggak enak memang saudara dikasih Tuhan. Ketika Tuhan menata ulang kehidupan kita, kita dibersihkan, kita dipotong sana sini, nggak enak memang. Tapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan,
Bukankah dia adalah Bapa yang baik? Kalau Bapa di dunia tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapa yang di surga. Respon kita menentukan apakah kita akan semakin lebih maju atau justru semakin lebih mundur. Doa saya buat jemaat Tuhan di KTRI, kalaupun Tuhan izinkan hari ini engkau ada di Gilgal, jangan kecewa. Pada tinggal selangkah lagi engkau akan mencapai targetmu. Tetapi Tuhan berkata, enggak dulu. Jangan kecewa, jangan marah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Bapak Gembala Saudara, coba. Tempat ini bertahun-tahun diurus izinnya. Bertahun-tahun. Dan tidak berhasil, susah. Seolah-olah Tuhan tarik mundur. Tapi coba lihat hari ini. Nanti kalau gereja ini sudah jadi, wow. Ayo berkata sama-sama, wow. Ya, jadi izinkan Tuhan memarkir kita untuk sementara waktu di Gilgal kita masing-masing. Ada kalanya Tuhan menarik kita mundur selangkah demi untuk 2-3 langkah ke depan karena Tuhan yang paling tahu akan apa yang ada di depan kita. Ya. Ada kalanya Tuhan menarik kita mundur selangkah sebab kita tidak tahu akan apa yang terjadi di langkah berikutnya. Itu sebabnya percayakan saja hidup kita kepada Tuhan. Masih ingatkah lagu gereja? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ayo dong kita buktikan ketika kita ngomong suka-sukamu Tuhan. Kalau istilah saya sering saya bercanda sama jemaat, kalau suka-suka Tuhan, Tuhan membuat hidup kita segi 4, silakan Tuhan. Tuhan membuat hidup kita bulat, silakan Tuhan. Tuhan membuat hidup kita segitiga, silakan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Karena kita percaya kalau Tuhan yang membentuk kehidupan kita, itu pasti indah pada waktunya. Amin. Nah, kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan marah ketika ditarik mundur oleh Tuhan. Amin. Jangan marah ketika apa yang kau doakan selama ini engkau belum mendapatkan. Jangan marah. Bukan karena Tuhan tidak mengasihimu, bukan karena Tuhan tidak peduli. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk masa depanmu. Jadi anak-anak Tuhan tetap setia dalam segala keadaan. Itu tadi firman tadi pagi. Yang namanya setia tidak bergantung kepada situasi atau keadaan apapun. Tetap percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hebat. Tuhanku adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhanku adalah Tuhan yang ajaib. Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Sebab rancangan Tuhan bagi kita. Rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang penuh apa? Damai sejahtera yang penuh harapan. Amin. Ada di antara kita yang sedang ditarik undur oleh Tuhan? Ya. Ketika kita sedang ditarik mundur ke belakang oleh Tuhan, maka respon yang terbaik adalah merelakan diri untuk ditata ulang oleh Tuhan, untuk memasuki dan menerima promosi dan berkat yang baru dengan paradigma dan karakter yang telah diperbaharui. Itulah respon kita. Ketika kita ada dalam pergumulan, ada persoalan. Nggak usah perlu ngotot. Yang perlu kita pelajari ketika dalam persoalan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan? Di balik pergumulanku yang aku hadapi hari ini. Di balik masalah yang sedang aku hadapi dalam keluargaku. Tuhan tunjukkan apa yang menjadi rencana-Mu. Nggak usah ngotot, kenapa ini Tuhan? Kok balasannya ini Tuhan? Apakah Tuhan nggak tahu kesetiaanku? Apakah Tuhan nggak tahu pengorbananku? Nggak usah. Cari kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan aku hari ini ada di Gilgal dulu? Mengapa Tuhan seolah-olah sedang menahan bisnisku? Mengapa Tuhan seolah-olah sedang menahan pekerjaanku? Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu? Apa yang menjadi kehendak-Mu? Wah, kalau itu yang kita lakukan, kita akan tetap menjadi orang yang menikmati damai sejahtera. Meskipun saya dan saudara ada di Gilgal.
Tuhan memerintahkan Yosua agar Israel berkemah di Gilgal sebelum memasuki tanah perjanjian. Untuk apa? Untuk mengalami transisi penataan ulang kembali tentang jati diri, kerohanian, dan karakter daripada bangsa itu. Kita akan melihat saudaraku yang pertama, transisi apa yang dimasukkan oleh Tuhan? Oh, naik ke atas ya. Oke. Ini hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Mengapa bangsa itu ditahan untuk sementara waktu di Gilgal? Padahal tinggal selangkah lagi bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan memerintahkan, enggak, engkau harus berkemah dulu di Gilgal. Padahal tadi dalam pembacaan kita ketika mereka berhasil menyeberang sungai Yordan, raja-raja orang Amori ketakutan. Jadi dari sungai Yordan hanya satu kota lagi mereka hadapi adalah Yeriko. Dan tanah Kanaan berikutnya. Dan ketika bangsa Israel beserta Yosua berhasil menyeberang sungai Yordan karena mujizat Tuhan, dikatakan raja-raja yang ada di daerah Yeriko menjadi ketakutan. Harusnya kita berpikir ini terlalu mudah bagi orang Israel untuk masuk tanah Kanaan. Terlalu mudah mereka untuk masuk ke tanah perjanjian dan menikmati susu dan madu yang berlimpah di tanah perjanjian itu. Ngapain lagi Tuhan menahan mereka di Gilgal? Tadi kalau kita baca baik-baik saudaraku dikasih Tuhan dari ayat 2 sampai ke ayat yang ke-8. Hal yang pertama diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua adalah menyunat orang Israel yang lahir di padang gurun. Menyunat dalam hal ini tentu bukan hanya fisik. Menyunat dalam hal ini pengertiannya adalah supaya orang Israel mengalami transisi pemulihan penataan ulang tentang jati diri mereka. Orang Israel mengenali diri mereka sebagai budak. Orang Israel mengenali diri mereka sebagai orang yang penderitaan dan sebagainya. Dan Tuhan mau pola pikir seperti ini tidak mereka terus bawa sampai ke tanah perjanjian. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Yosua, sunatlah orang itu. Supaya mereka mengalami transisi penataan ulang tentang jati diri mereka. Kalau kita baca di dalam Alkitab selama perjalanan di padang gurun, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Bersungut-sungut, melawan Musa. Sehingga dikatakan akibat persungutan mereka, bangsa itu banyak yang mati di padang gurun. Dan Tuhan gak mau pola pikir seperti itu. Terus terbawa-bawa sampai ke tanah perjanjian. Dan untuk mengubah pola pikir demikian, Tuhan berkata, sunatlah bangsa itu. Perubahan jati diri. Kalau kita ingin melihat berkat yang baru dalam hidup kita, kesempatan yang baru dalam kehidupan kita, promosi yang baru dalam kehidupan kita, maka jati diri kita harus diubahkan. Ya, harus diubahkan. Ranting-ranting dalam hidup kita yang tidak berbuah harus kita relakan, dipotong, dipangkas oleh Tuhan. Sehingga ketika ada kesempatan yang baru, Tuhan melihat kita bahwa orang ini siap untuk menerima berkat yang baru. Ingatkah di dalam firman Tuhan, ketika kita mau menyimpan anggur yang baru, maka anggur yang baru harus disimpan di mana? Di kirbat yang baru, bukan di kantong kulit yang lama. Setiap anugerah yang baru, anggur yang baru, berkat yang baru harus disimpan di kantong yang baru, di kirbat yang baru. Demikian juga dalam hidup kita. Dan untuk kita bisa memiliki hati seperti kirbat yang baru, maka jati diri kita perlu diubah. Dan saudara yang paling tahu seperti apakah diri kita selama ini. Jadi kalau kita punya pengharapan tentang ABC dan sebagainya, dan belum kita raih sampai hari ini, ayo kita dengan rendah hati koreksi diri. Seperti apa jati diriku selama ini? Apakah aku layak menerima promosi yang baru? Apakah aku layak menerima anggur yang baru? Apakah aku layak menerima berkat yang baru dengan jati diriku yang seperti ini hari ini? Bukankah orang tua yang baik, walaupun dia sayang kepada anaknya, dia tidak akan memberikan segala permintaan anaknya kalau dia tahu bahwa itu akan membahayakan anaknya. Tuhan pun juga memperlakukan kita demikian. Sampai kita melihat anak kita dewasa. Saya punya anak 5 tahun, Yabes namanya. Dia minta handphone. Baru 5 tahun dia tahu handphone merek yang terbagus.
Saya kasih dia bekas abangnya, dia nggak mau. Dia bilang, papa jahat, papa nggak sayang Abes. Dia bilang gitu. Baru 5 tahun. Saya sengaja ajak dia ke Tang City. Kamu betul-betul ngerti HP nggak sih? Banyak kan di situ yang dia jual 400, 700. Yuk, Abes mau itu nggak? Nggak mau. Nggak mau, lu anak 5 tahun. Saya kaget ketika dia memilih sebuah handphone, harganya 7 juta, astagfirullahaladzim. Ini anak. Dia bilang ini canggih pak katanya. Lebih cepat. Padahal baca belum bisa. Hanya dengar di TV, iklan di TV merek ini canggih katanya. Dia minta sama kontor, ayo buka. Wah dia bilang kameranya bagus banget. Moto aja juga belum becus tuh anak. Dan saya nggak belikan. Dan sepanjang jalan ketika pulang ke rumah, papa jahat. Papa nggak sungguh-sungguh sayang sama Yabes. Padahal udah dibeli es krim, beli donat, main ke situ. Tapi bagi dia saya tetap jahat. Mamanya coba jelasin. Ya katanya mamanya sih baik tapi papa tetap jahat. Kenapa gak minta sama mama? Tapi kan duitnya kan sama papa. Dia bilang gitu, tuh pintar anak begitu. Dijelasin berhari-hari, berminggu-minggu. Setelah dia ngerti, oh iya ya maksud papa kan baik. Maksud papa kan baik. Yabes belum boleh ya Pak ya. Nanti Yabes rusak matanya. Nanti ke depan rusak Yabes. Dia bilang gitu. Ya. Akhirnya saya kasih HP abangnya yang 400.000. Mau dia sampai sekarang. Walaupun dia bilang tape papa gak boleh dipegang siapapun. Tape papa Yabes yang pegang. Sebagai ayah yang baik pasti sayang sama anak. Tapi kalau kita tahu itu akan merusak anak ke depan, kita harus tega untuk tidak memberikannya. Tuhan pun juga memberlakukan kita hal yang sama. Sampai jati diri kita menjadi jati diri seperti yang Tuhan inginkan. Maka apa yang dia janjikan, dia akan berikan dalam hidup kita. Jadi izinkan Tuhan memarkir hidup kita sementara di Gilgal. Supaya hidup kita ditata ulang kembali. Supaya jati diri kita ditata ulang kembali. Ya, untuk menerima hal yang baru, promosi yang baru, berkat yang baru, roh yang baru, maka diperlukan kirbat yang baru, hati dan jati diri yang baru. Sehingga kita layak dipercaya oleh Tuhan. Amin. Jati diri sangat mempengaruhi mentalitas dan karakter seseorang. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang yang memiliki skill yang hebat. Banyak orang memiliki karisma yang hebat. Sehingga kalau dia ngomong begitu mudah, orang dipengaruhi dan sebagainya. Tetapi tidak bertahan lama ada di puncak. Kenapa? Dia gagal dalam hal karakternya. Dia gagal dalam hal jati dirinya. Banyak orang seperti itu. Skillnya hebat. Karismanya hebat. Meyakinkan banget. Tetapi nggak bisa bertahan ada di atas. Kenapa? Karakternya buruk. Makanya karakter itu penting. Karakterlah yang bisa membuat saya dan saudara tetap ada di level atas. Mungkin skill kita pas-pasan. Karisma kita enggak seperti orang lain kalau ngomong. Tapi kita memiliki karakter yang baik. Itu yang akan mendapatkan kepercayaan lebih daripada siapapun. Itu sebabnya kita harus beres dalam jati diri kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata, kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pentingnya jati diri kita harus diperbarui. Sebab jati diri kita menentukan mentalitas kita dan karakter kita. Jadi jangan kecewa ketika Tuhan menunda saudara untuk masuk ke tanah perjanjianmu masing-masing. Tuhan memarkirkan engkau di Gilgal untuk sementara waktu. Karena Tuhan mau anak-anaknya hidup dalam karakter yang benar. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa itu untuk sementara ada di Gilgal.
transisi, pemulihan, penataan ulang, level rohani yang tangguh dan dewasa. Ini yang Tuhan lakukan. Mengapa bangsa itu diparkir oleh Tuhan untuk sementara waktu di Gilgal? Dikatakan sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 tahun itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Paskah pertama bagi orang Israel adalah ketika keluar dari tanah Mesir. Ketika kutuk yang ke-10 hendak dilakukan oleh Tuhan terhadap Mesir. Tuhan berkata, anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun binatang, akan mati pada malam hari ini. Tetapi anak-anak sulung daripada orang Israel yang atas pintu rumahnya ada darah yang dioleskan, itu tidak akan mengalami kematian. Itu Paskah pertama yang dirayakan oleh orang Israel. Mereka merayakan Paskah dalam mentalitas seorang budak. Mereka merayakan Paskah dalam mentalitas sebagai orang yang menderita. Mereka belum memahami sepenuhnya kekayaan di dalam Tuhan yang mereka sembah. Bagi mereka adalah apa yang mereka inginkan hari ini harus dijawab oleh Tuhan. Dan orang Israel merayakan Paskah pertama dalam kondisi yang demikian. Dan Tuhan melihat bahwa kehidupan seperti ini nggak bisa masuk ke tanah perjanjian tanpa mereka mengerti bahwa Tuhan itu lebih dari apapun. Dan Paskah yang mereka rayakan di tempat yang baru di daerah dataran Yeriko, saudara dikasih, adalah Paskah yang bertujuan merayakan kemenangan rohani bersama dengan Tuhan. Bukan lagi mereka merayakan Paskah sebagai budak. Bukan lagi merayakan Paskah sebagai orang yang hidup dalam ketakutan. Tetapi sekarang mereka merayakan Paskah sebagai orang yang betul mengerti bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha ajaib. Posisi rohani ini yang diinginkan oleh Tuhan ada di dalam hidup orang Israel. Sehingga ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak lagi berperilaku seperti mereka ada di padang gurun. Ketika mereka menikmati tanah perjanjian, mereka tidak lagi berperilaku ketika mereka ada di Mesir. Di mana fokus mereka ketika ada di Mesir dan ada di padang gurun hanya soal perut. Itu sebabnya kalau kita melihat selalu yang dipeributkan oleh orang Israel terhadap Musa adalah soal isi perut. Kecuali jemaat Tuhan di tempat ini nggak pernah marah sama Tuhan gara-gara isi perut. Banyak loh anggota gereja lain tuh. Gara-gara perut marah sama Tuhan. Emangnya Tuhan nggak tahu kalau aku butuh ini? Emangnya Tuhan nggak tahu kalau anak-anakku butuh ini? Emangnya Tuhan nggak tahu kalau keluarga aku butuh ini dan sebagainya bla 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 bla. Itu melulu kan yang diributkan. Ujung-ujungnya ngancam Tuhan. Kalau bulan depan Tuhan nggak jawab, dua pilihannya. Aku pindah gereja atau bye-bye Yesus. Nah orang seperti ini saudaraku dikasih Tuhan nggak bisa menerima berkat yang baru, punya mentalitas rohani seperti itu. Dan orang Israel selama 40 tahun itu terus yang dilakukan. Itu terus yang dilakukan. Sehingga Tuhan berkata kepada Yosua, dengan model rohani seperti ini nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Orang kalau belum dewasa rohani, kadang-kadang dia nggak bisa melihat. Banyak orang yang nggak dewasa rohani, padahal sudah diberkati, tetapi dia merasa belum diberkati. Ya. Keduanya, orang yang tidak dewasa rohani, belum diberkati, tetapi dia berkata ini berkat. Saya punya anak teman, gara-gara slot. Dia bilang, slot itu bukan judi. Dia punya uang 300 juta waktu itu. Saya bilang mendingan kamu buka toko deh. Dia bilang, Pak, Tuhan itu punya cara untuk memberkati kita. Akhirnya 300 itu dipakai buat slot sama apalah namanya waktu itu. Habis, lalu datang sama istri ke rumah dengan muka murung. Kenapa? Kata istrinya, dana sudah habis Pak.
Lalu Tuhan masih bermurah hati, perkenakan temannya kasih pinjam. Bukannya kapok. Dia bilang, Tuhan punya berbagai cara, dia bilang sama istrinya. Jangan pesimis, dia main itu lagi. Dan kalahnya lebih besar. Kalah lebih besar, saudara dikasih Tuhan. Lalu beberapa bulan gak mau ke gereja. Dia mau mencari berkat Tuhan lewat slot. Mendapatkan berkat Tuhan lewat judi online. Saya nggak tahu kalau jemaat Tuhan di tempat ini setuju nggak? Bahwa kalau kita menang judi online kira-kira berkat Tuhan kah? Loh, banyak orang begitu. Ini berkat Tuhan Pak. Kalau Tuhan juga gak izinkan nggak mungkin saya menang. Oh dia cilaka saudara. Orang yang gak dewasa rohani gak ngerti gitu-gituan. Tapi orang yang dewasa rohani, dia tahu bahwa kalau keadaannya hari ini pun tidak diizinkan Tuhan untuk pegang uang 1 juta. Dia akan tetap melihat bahwa aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau hari ini pun gak ada di dompet 2 juta, dia tetap berkata, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Itulah namanya orang yang dewasa rohani. Makanya senyuman kita tidak boleh ditentukan oleh dompet. Amin. Apalagi ini baru tanggal 11. Tanggal 11 senyumannya udah susah. WL udah teriak, ayo bersuka cita. Ayo. Itu namanya belum dewasa ini mau tanggal 11, mau tanggal 18 berikutnya. Tetap suka cita. Itulah orang yang dewasa rohani. Amin. Dan itu adanya di Poris Gaga. Haleluya. Jadi ketangguhan dan kedewasaan rohani sangat berpengaruh kepada pengertian seseorang tentang kehidupan, yaitu untuk apa dia hidup di dunia ini dan seperti apa seharusnya dia hidup. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, parkir dululah bangsa itu di Gilgal, ditata ulang. Sampai mereka betul-betul menjadi umat Tuhan yang dewasa rohani. Sehingga mereka tidak lagi hanya mengukur kebaikan Tuhan soal mujizat. Tidak lagi mengukur kebaikan Tuhan soal mana dan daging yang mereka terima. Tapi mereka betul-betul mereka menyembah kepada Tuhan karena mereka tahu dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Ketangguhan dan kedewasaan rohani terlihat ketika seseorang fokus kepada pribadi Allah, mengenali kehendak atau isi hati Allah untuk dilakukan dan bukan mengejar berkat duniawi atau kesenangan daging. Orang yang dewasa rohani sekali lagi tidak mengukur kebaikan Tuhan dari berkat yang dia terima. Tidak mengukur kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan kita jauh lebih besar daripada semuanya itu. Saya sering sampaikan kepada jemaat, kalau kita mengukur segala kebaikan Tuhan hanya uang. Orang yang jual narkoba pun banyak yang kaya. Orang yang pekerjaannya jahat pun juga banyak yang kaya. Itu sebabnya uang gak boleh menjadi standar kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kita tetap fokus mengasihi pribadi Tuhan karena dialah yang terbesar dalam hidup kita. Ya. Jika kita berpikir bahwa masalah hidup hari ini jauh lebih besar dan lebih penting daripada mencari dan mengenali kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak menyembah kepada Tuhan tetapi kepada diri kita sendiri. Ya. Itu sebabnya izinkan Tuhan markir kita sementara di Gilgal. Supaya saya dan saudara menjadi orang yang tangguh dan dewasa dalam kehidupan rohani kita. Hanya orang yang dewasa dalam rohani, dia yang dapat melihat kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan. Transisi pemulihan penataan ulang tentang kemaksimalan diri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tadi di dalam pembacaan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka selesai merayakan Paskah, ya, dan mereka makan roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu. Nah, di ayat ke-12 dikatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sebelumnya orang Israel begitu dimanja oleh Tuhan.
Ketika mereka butuh makanan, Tuhan menurunkan dari surga yang namanya mana. Tuhan mengirim burung puyuh dan mereka makan dagingnya sepuas-puasnya. Tetapi ketika mereka menyeberang sungai Yordan dan ketika mereka mengadakan Paskah di dataran Yerikho, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, maka besoknya berhentilah mana itu turun dari surga. Dan sekarang orang Israel harus makan dari apa yang mereka kerjakan. Apa makna rohani? Mengapa Tuhan melakukan hal yang demikian? Tuhan gak mau melihat kita sebagai anak-anaknya terus dimanja. Jadi ketika Tuhan memarkirkan hidup kita di Gilgal, itu cara Tuhan supaya kita bisa memaksimalkan setiap potensi diri kita. Tuhan mau supaya kita memaksimalkan setiap karunia kita. Saya punya satu orang jemaat kerja di salah satu pabrik di Jakarta. Dia adalah HRD di situ. Sama. Dia harus berhenti juga dengan cara yang ini. Padahal dia orang baik. Dia nyaman dengan kerja di perusahaan sekian tahun. 25 tahun kalau nggak salah. 25 tahun dia nyaman di situ makan gaji. Sementara anak-anaknya sedang kuliah. Cukup banyak biaya. Padahal si ibu ini punya karunia untuk masak luar biasa masakannya. Lalu Tuhan izinkan dia dipecat dari tempat dia bekerja. Dan pesangonnya tidak sesuai yang seharusnya dia terima. Nangis saudara dikasih Tuhan. Hampir setiap hari, setiap minggu kami datang terus ke rumah untuk duduk dalam doa. Karena dia stres melihat anak-anaknya memiliki biaya, memerlukan biaya yang cukup besar. Sementara dia nggak punya pekerjaan. Enggak tahu kenapa waktu itu mulut saya bilang begini, lah bukan ibu ini kalau masak enak. Kalau Tuhan izinkan ibu berhenti dari tempat pekerjaan itu, Tuhan mau memberkati ibu lebih dari apa yang ibu dapatkan setiap bulan. Dan gak perlu capek-capek kerja ke daerah Pesing sana. Tapi Pak, saya malas masak, dia bilang gitu. Memang karena kulitnya putih benar. Malas masak. Nah saya bilang itulah Tuhan ngajarin. Supaya kamu rajin masak. Tapi bagaimana Pak kalau kena minyak? Nah itu Tuhan ngajarin kamu supaya berani ngadapi minyak. Ngadapi minyak aja nggak berani apalagi pergumulan yang lain. Dan betul-betul saya dan istri dampingin dia. Dia goreng saudara dikasih Tuhan. Pakai talengan di depan. Dia goreng pakai talengan di depan. Supaya nggak kena minyak. Saya bilang Bu nggak ada yang mati kalau kena minyak. Cipratan minyak satu titik. Pak tahu nggak rawatan kulit ini mahal dari Cina, dari Hong Kong, pesan. Oh ternyata begitu. Tuhan izinkan saudaraku dikasih itu dia berhenti dari pekerjaan. Akhirnya dia mulai masak berdua sama suami. Dia masak, dia buat bakmi, dia buat bubur dan macam-macam. Sekarang dia berkata, Pak pendapatanku jauh lebih besar daripada gaji bulananku di waktu itu. Tuhan izinkan. Harus keluar dari perusahaan itu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Saya bilang sekarang ibu mau masak nggak masak hari ini nggak ada yang maksa. Kalau nggak masuk kantor diomeli sama bos. Sekarang kalau masak mau bangun jam berapa aja bebas. Mau tutup jam berapa aja bebas. Nikmati kan. Oh iya benar juga ya Pak ya. Iya. Mau udah ke jam 10 ya terserah. Mau udah ke jam 5 ya terserah. Nggak ada yang marah-marah. Sementara kalau di kantor nggak sampai jam 7 bos marah. Jadi kadang Tuhan memarkir kita di Gilgal. Untuk memaksimalkan potensi kita. Ya. Tadi saya senang di ayat ke-9 itu firman Tuhan berkata. Untuk aku menghapuskan celah Mesir dari bangsa itu. Ya. Tuhan izinkan hal itu saudaraku dikasihi Tuhan. Untuk menghapuskan celah Mesir. Supaya jati diri kita, mentalitas kita, kerohanian kita ditata ulang. Dan kita akan memiliki jati diri yang baru. Kehidupan rohani yang baru di dalam Tuhan. Dan supaya kita bisa memaksimalkan setiap potensi kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai dan memberkati hidup kita. Ketika kita bersabar diparkir oleh Tuhan di Gilgal untuk sementara waktu. Amin. Jadi jangan kecewa ketika engkau diparkir
oleh Tuhan untuk sementara di Gilgal. Karena Tuhan ingin menggulingkan celah Mesir yang ada dalam kehidupan kita. Rendahkan diri untuk terus dikelola oleh Tuhan. Rendahkan hati untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Karena percaya bahwa setiap bentukan Tuhan itu pada waktunya hidup kita menjadi indah. Amin. Tuhan tidak menciptakan bumi dan manusia sebagai hiasan belaka. Melainkan Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan memberikan mandat kepada manusia untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi kita harus memaksimalkan serta potensi diri kita. Menjadi orang yang beriman kepada Tuhan berarti kita harus berleha-leha. Menjadi orang yang setia kepada Tuhan bukan berarti kita harus menjadi orang yang santai. Kita harus tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Coba bantu klik. Selanjutnya, ya, sebagaimana manusia mengelola dan menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di bumi ini, demikianlah nantinya ia menikmati jerih lelahnya, baik di dunia saat ini maupun dalam hidup yang akan datang. Kita percaya hukum tabur tuai. Ketika diparkir di Gilgal, taburlah yang terbaik, jangan bersungut-sungut. Apakah saat ini saudara sedang diparkir oleh Tuhan di Gilgal? Kita sendiri yang tahu. Ya. Kalau itu yang sedang terjadi, maka jikalau Tuhan melakukan transisi penataan ulang terhadap dirimu, sehingga engkau hidup dengan jati diri yang baru, level rohani yang tangguh dan dewasa, serta potensi dirimu menjadi maksimal. Yang harus dilakukan adalah miliki kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Percayalah kepada cara dan rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan bersemangatlah untuk menggali serta potensi untuk memaksimalkan diri. Jadi kalau hari ini saya dan saudara sedang diparkir oleh Tuhan di Gilgal, jangan marah. Kita ditarik mundur oleh Tuhan untuk 1, 2, 3 langkah yang lebih baik ke depan. Ilustrasi terakhir buat kita, kita tahu anak panah, anak busur. Ketika hendak dilepaskan, semakin jauh ke belakang ditarik panah, anak busur. Ketika dilepas, jangkauannya semakin panjang. Tapi ketika kita tarik busur hanya sekedar, maka nyampainya di depan mimbar itu. Ya. Jadi kalau kita ditarik mundur, Tuhan mau hidup kita seperti anak busur. Tuhan mau seperti hidup kita anak panah yang ditarik mundur oleh Tuhan. Sehingga ketika dilepaskan, jangkauannya tepat sasaran, kekuatannya full. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Jangan pernah kendor kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah kendor imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Ketika saat ini engkau sedang diparkir oleh Tuhan di Gilgalmu masing-masing. Tetap memiliki pengharapan. Milikilah kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Izinkan proses Tuhan menata ulang kehidupanmu. Sehingga saya dan saudara dapat menerima berkat yang baru. Anggur yang baru, sukacita yang baru. Promosi yang baru. Yang telah Tuhan sediakan kepada setiap kita yang bersungguh hati mengasihi Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. Kalau hari-hari ini hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, bahkan kesehatanmu seolah-olah sedang ditarik mundur oleh Tuhan ke belakang, maka firman Tuhan berkata kepada kita, jangan kecewa karena hal itu. Jangan tawar hati karena ya Bapa, ya Aba. Izinkan Tuhan menata ulang jati dirimu. Izinkan Tuhan menata ulang kembali karakter. Izinkan Tuhan membentuk ulang kembali level rohani kita, sehingga kita dapat melihat berkat Tuhan yang seutuhnya. Ya Aba, ya Bapa. Ketika engkau sedang ditarik mundur oleh Tuhan, Tuhan mau supaya engkau dapat memaksimalkan setiap potensi, setiap karunia yang ada padamu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Relakan Tuhan membentuk hidupmu, sehingga engkau seperti anak panah. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, Engkau yang paling tahu setiap hal dalam kehidupan kami. Tuhan yang paling tahu tentang hari esok kami, tentang masa depan kami, tentang masa depan rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapa, ajar kami untuk kami tetap rendah hati ketika Tuhan sedang menarik kami mundur ke belakang. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kami, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kami, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, dengan karakter yang baru, dengan kedewasaan rohani yang baru, dengan potensi yang baru, sehingga hidup kami jauh lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Itu sebabnya Bapa, biarlah kami terus merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, dibentuk dan ditata ulang kembali oleh Tuhan, supaya hidup kami menjadi indah pada waktunya. Hidup kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang ada di gereja ini, dalam setiap kehidupan, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan,
mereka tetap memandang kepada Tuhan dan akan melihat rancangan yang terbaik yang telah Tuhan sediakan buat mereka. Mereka akan alami dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan berkata, amin, amin. Silakan duduk. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Pendeta Ilyas untuk kebenaran firman Tuhan ya Pak. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, kita akan bawa persembahan kita Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan cash, silakan boleh dipegang persembahannya. Nanti majunya satu-satu, barisan kanan saya terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Sambil persembahan kita jalankan, kita akan berdoa dulu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami diberkati Tuhan. Dan kalau sebentar kami bawa persembahan kami mau melangkah maju Tuhan untuk bawa persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan sebelah kanan saya. Sampai persembahan dijalankan, kita akan tutup buah pujian. Kita mau katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, oh Tuhanku ajaib, kasih-Nya kesal selamanya. Sekali kita katakan Yesus ajaib. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, banyak hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Shalom Jemaat GBI Katarizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 11 Mei 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo, atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi di gereja lantai 1. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilaksanakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Untuk tempat akan diinformasikan lebih lanjut. Shalom KM2, orang yang bekerja dengan luar biasa pastilah bukan orang yang biasa. Nah, apakah di Alkitab ada menyebutkan soal bagaimana kita harus bekerja? Yuk, gabung di KM2 di tanggal 17 Mei nanti. Kita akan share bersama-sama. See you. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja.
Komsel Purus Indah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei pukul setengah 8 malam. Komsel Purus Gega dilaksanakan tanggal 23 Mei pukul setengah 8 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada tanggal 30 Mei pukul setengah 8 malam di gereja. GBI Katarezo mengucapkan turut penanggungan atas berpulangnya Bapak Sugiono pada hari Selasa tanggal 6 Mei di usia 61 tahun. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 18 Mei dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9.15 pagi. GBI Katarezo membuka pelayanan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu Jemaat dapat menghubungi sekretariat dan mengisi formulir permohonan penyerahan anak. GBI Katarezo mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Bapak Christian, Bapak Patrick Sudarmiko, Ibu Sarina, Saudara William Santoso. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih pada seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katarezo. Ya, katakan salam Bapak Ibu. Semua diberkati, amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Lebih Tuhan, di ibadah raya yang kedua ini kembali Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Karena hanya Engkaulah yang layak diagungkan, hanya Engkaulah yang layak ditinggikan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Lebih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, diperdengarkan bagi kami dan mengingatkan kami kembali untuk kami setia kepada Tuhan. Ada kalanya dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami ditarik ke belakang Tuhan. Kami ditempatkan di Gilgal, tempat kami diproses, dibentuk seperti bejana di tangan pejunan. Kami mau dibentuk untuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami dengan rendah hati, kami mau dibentuk, diproses oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau diubahkan agar kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terindah. Terima kasih Bapa, biar lawatan Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan kami, melawat kami Tuhan. Sehingga kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Karena itu kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan pakai di ibadah raya pertama maupun ibadah raya kedua ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Buat hamba-Mu Bapak Pendeta Eli Kasih Nuru, kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah senantiasa menyertai hamba-Mu ini. Berkati terus kesehatannya, berkati keluarganya, anak istrinya, berkati penggembalaannya, dan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami turut bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa buat Bapak Christian, Bapak Patrick, Ibu Sarina, dan buat Saudara William Santoso. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai kehidupannya senantiasa. Dan jadikan mereka Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang terus berharap kepada Tuhan, tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarezo. Gereja ini berdiri teguh hingga saat ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan, kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, segala kegiatan, program, agenda, rencana yang ada kami terus melibatkan Tuhan. Biar tangan Tuhan turut campur tangan. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Gereja ini tidak bisa
berdiri hingga saat ini tanpa pertolongan Tuhan. Kami libatkan senantiasa, kami terus andalkan Tuhan, biar Engkau beracara setiap program, agenda maupun kegiatan yang ada. Karena itu Bapak, Engkau lawat Tuhan setiap ibadah yang ada, baik itu ibadah raya umum maupun ibadah-ibadah komisi. Biar kami semakin giat setiap ibadah yang kami ikuti Tuhan. Biar kami semakin giat di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena justru ibadah itu membuat kami semakin teguh dalam Tuhan untuk mempersiapkan kami kepada kekekalan. Sehingga iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dari luar. Karena kami tetap setia dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Mari berkati Tuhan buat Bapak Gembala, pengurus serta jemaat. Biar kami bersatu hati bergandengan tangan. Keunitian itu Tuhan terus menyertai gereja ini Tuhan. Sehingga kami tidak tergoyahkan. Kami tidak terombang-ambingkan oleh apapun pergumulan maupun masalah apapun Tuhan. Kami tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kebenaran firman-Mu, persekutuan kami terus meneguhkan iman kami. Sehingga jemaat Katarejo semakin hari semakin diberkati. Jemaat Katarejo semakin hari semakin setia terus dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena kesetiaan kami terus dekat kepada Tuhan dalam setiap doa, persekutuan, dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan buat proses saat ini berlangsung, yaitu pembangunan gereja rumah Tuhan yang Tuhan percayakan saat ini Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kalau perkara ajaib Tuhan lakukan dulu, kami percaya Tuhan, keajaiban perkara ajaib itu juga terjadi Tuhan di kemudian hari. Secara manusia Tuhan, mungkin kami tidak mampu Tuhan untuk melengkapi segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan gereja ini. Baik itu juga dana Tuhan yang masih banyak dibutuhkan, diperlukan. Karena itu Bapak kami mohon belas kasih-Mu, pertolongan-Mu. Biar Tuhan gerakkan para donatur-donatur Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kami terus bersatu hati Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan atas gereja jemaat Katarejo di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami percaya bila Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan yang menolong. Sehingga pembangunan ini selesai tepat pada waktunya. Tidak kurang satu apapun Tuhan, berjalan dengan baik. Karena tangan Tuhan yang memulai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bawa Tuhan bangsa negara kami ke tangan kasih-Mu. Bangsa ini penuh dengan anugerah-Mu Bapak. Karena itu curahkan Tuhan kebaikan-Mu Bapak. Walaupun saat ini perekonomian situasi bangsa kami dalam keadaan tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya orang yang berseru, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Tangan Tuhan yang terus memberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Karena itu berkati terus pemimpin kami Bapak. Baik itu Tuhan yang di atas sampai yang di bawah. Biar Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir atas pemimpin kami. Kami percaya Tuhan ketika kebenaran, keadilan ditegakkan, maka Engkau memulihkan bangsa yang menegakkan kebenaran. Engkau memulihkan bangsa-bangsa yang terus Tuhan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, yang terbaik dari sorga mengalir buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati lebih lagi Tuhan bangsa kami Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, biar kami menerima doa berkat yang akan meneguhkan iman kami. Baik saudaraku, sebelum kita pulang, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, memberkati dan memelihara kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mau selalu bersyukur. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat liburan.